Yang akan saya bahas nanti mungkin di yang saya bold warna merah. Nomor 3. Kalau kelas maya saya yakin nggak ada masalah, pertemuan juga nggak ada masalah, karena sampai hari ini kita masih menggunakan Teams juga harusnya tidak ada masalah. Yang jadi masalah mungkin nomor 3. Bukan masalah sih, yang menjadi tantangan lah. Kalau masalah takutnya jadi negatif. Kelas online pakai apa? Pakai Google Classroom, pakai Kuiper, pakai Schoology, pakai Teams. Oke. Kalau di Kalibawang pakainya Teams karena kita pakai Teams. Berarti nggak ada masalah. Google Classroom saya skip, Teams. Untuk tips dan trik Microsoft Teams sebetulnya saya sudah bahas bahkan sampai banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14 maaf. 14 video tutorial saya sudah bahas kaitan dengan khusus dengan Microsoft Teams. Saya sudah bahas bagaimana cara membuat kelas, bagaimana cara pembelajaran asinkron dan sinkronus, membuat assignment, banyak sudah saya bahas di video tutorial. Bapak Ibu nanti saya aturi ini untuk Bapak Ibu tinggal klik yang warna biru, nanti akan mengarah ke video tutorial yang ada. Pertemuan pakai Teams ini berarti nggak bahas, pakai Webex saya sudah, pakai Zoom juga sudah saya bahas. Nah, mungkin ini Bapak dan Ibu, saya kurang begitu tahu kalau di Kalibawang itu gurunya masih muda-muda atau sedang atau senior, saya tidak tahu. Kalau di sekolah kami, karena di sekolah kami sekolah tua, sekolah kami itu sejak 71, jadi sudah tahun depan itu sudah 50 tahun. Karena sekolah sudah 50 tahun, tentunya orang-orang di dalamnya juga udah senior-senior, udah dewasa-dewasa atau sudah menjelang purna, banyak yang purna. Jadi mencoba awal dulu saya mencoba bagaimana caranya dengan WhatsApp saja, tapi kawan-kawan bisa webinar, bisa tidak begitu tergantung pada saat itu ya, tapi kalau sekarang sudah kita wajibkan harus menggunakan Teams untuk media webinar ataupun media kelasnya. Jadi sebetulnya pakai WhatsApp pun bisa Vikonan atau webinar. Vikon di sini bukan video call ya, berbeda dengan video call. Kalau video call kan hanya panggilan video, tapi kalau webinar atau Vikon itu bisa share screen, bisa macam-macam, bisa banyak hal. Lanjut webinar pakai WA, di sini juga saya bahas lagi. Sekarang ada masalah ternyata. Saya nggak tahu kalau di Kalibawang nanti seperti apa, Bapak dan Ibu tentu yang jauh lebih paham. Masalah yang sering terjadi, kalau susah sinyal bagaimana? Sinyalnya susah piye? Teman-teman anak-anak ternyata di lingkup dengan kontur yang pegunungan mungkin, sehingga sinyalnya susah. Terus kalau kuota nipis untuk webinar piye? Kalau kuotanya terus, kalau sekarang sih mungkin ada kuota dari pemerintah, tapi kuota itu kelihatannya tidak serta-merta bisa dipakai untuk webinar. Ada beberapa karena kuotanya kuota belajar, biasanya khusus untuk mengakses laman-laman tertentu. Bisa jadi untuk webinar paket itu tetap masih paket yang kurang. HP-nya spek kentang, HP-nya spek nanggung. Kalau diinstal Teams, maka Tokopedia-nya harus dibuang misalkan. Kalau mau nginstal aplikasi pendidikan, maka ada aplikasi yang tersingkirkan. Itu yang dimaksud HP spek kentang. Ini tidak hanya terjadi di siswa, saya yakin di guru juga ada yang mengalami masalah ini. Maka pendidikan harus tetap berjalan. Pendidikan tetap berjalan, transfer knowledge harus tetap ada. Harus ada solusi pendidikan. Solusinya apa? Solusinya jangan yang sulit-sulit lah. Kalau sulit-sulit nanti malah membuat guru menjadi bosan, menjadi stres sendiri. Maka saya coba berikan sedikit ide pembelajarannya, pembelajaran berbalik. Yang dimaksud pembelajaran berbalik itu apa? Pembelajaran terbalik atau kelas terbalik, yaitu pembelajarannya dibalik. Jadi siswa itu sudah kita paksa dulu untuk belajar. Siswa sudah kita paksa untuk belajar terlebih dahulu. Pakai media apa? Medianya tentu menggunakan media yang mengajar dalam bentuk video. Jadi
Hasilnya adalah sebuah video pembelajaran yang anak-anak harus belajar di situ dulu, harus pelajari dulu, di mana di dalam video itu sudah termaktub kompetensi guru membuat video pembelajaran. Yang saya coba sharingkan ke Bapak dan Ibu adalah membuat video pembelajaran dengan harus ada unsur-unsur yang wajib, harus sederhana, jadi jangan yang terlalu sulit. Kalau nanti pakai Adobe Premiere Pro, saya yakin tidak semua guru familiar dengan itu. Kalau mau pakai Filmora juga sama. Kalau pakai aplikasi apa, mungkin Bapak dan Ibu guru belum semuanya familiar. Jadi yang pakai sederhana dulu. Ada suara gurunya, itu ada di dalam video tersebut, tidak hanya sebuah PowerPoint saja. Maaf, tapi di situ ada suara gurunya, harus ada. Ada tampilan wajah gurunya sebagai pendidik. Akan jauh lebih mengena kalau pembelajaran tersebut ada gambar atau video muka gurunya. Suaranya ada, muka gurunya ada. Ada tulisan tangan pendidiknya. Jadi tangan si guru ini juga menurut saya sebuah hal yang urgent atau yang cukup penting dalam proses pembelajaran. Bapak dan Ibu, sebetulnya semua sudah saya rangkum di link yang ini. bit.ly/fit-move-it yang bagian bawah di sini semua sudah saya rangkum. Semua yang saya coba ceritakan ke Bapak dan Ibu dalam bentuk video tutorial. Kalau Bapak dan Ibu klik yang bawah ini, yang bawah bit.ly/fit-move-it, itu semuanya kalau saya klik ya Bapak dan Ibu, ini saya klik, sebetulnya nanti akan mengarah kemana? Ini saya coba mengarah ke laman tutorial dari video saya ke-1 sampai video ke terakhir. Ini tadi saya klik, maka akan mengarah ke sini. Akan mengarah ke file kumpulan video Move It. Kumpulan video Move It dari video ke-1 sampai dengan video ke terakhir saya unggah tadi malam, tadi pagi jam 12:30 pagi. Saya sharekan video 206 tentang PowerPoint. Tips membuat video menggunakan PowerPoint part 2. Ini sudah saya bahas. Lanjut. Kita akan langsung praktek Bapak dan Ibu. Kawan-kawan, kemarin saya sudah sharekan ke Ibu Kepala Sekolah tentang aplikasi untuk Bapak dan Ibu bisa langsung praktek dalam membuat sebuah video pembelajaran. Tapi sebelum itu, adakah yang ingin sharing atau bertanya dulu sebelum saya lanjutkan? Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Saya lupa tadi Ibu siapa karena tulisan Ibu itu Pak Ahmad, jadi saya nggak bisa manggil Ibu siapa. Ya, karena tulisannya di situ Pak Ahmad, jadi saya nggak mungkin dong manggilnya Bu Ahmad. Gitu nggih Bu? Oke. Terima kasih Pak. Mungkin mohon maaf di awal saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Widarti, kebetulan sebagai pendidik di SMK Negeri 1 Kalibawang. Baik, terima kasih Pak atas apa yang telah disampaikan Bapak. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya, silahkan. Berapa Pak? Berapa pertanyaan? 3 atau? 3 atau berapa, monggo lah. Oke, monggo Bapak Ibu. Kita nanti sampai buka puasa kan Bu? Sampai buka puasa? Nanti mungkin istirahat jam berapa, jam waktu masuk zuhur nggih, hampir sekitar jam 12 mungkin ya Pak? Ya, monggo lah, monggo saya dari aja. Oh nggih, siap. Seperti yang tadi, sambil Bapak dan Ibu kalau ada yang tanya, seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak dan Ibu sudah siap untuk langsung praktek ya, Ibu ya. Jadi saya ya, insya Allah siap. Baik.